Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aswajuhu wa awanihi wa sa'iri khususan ila hadratin Syahaman Jadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal lagi ya. Kemarin sudah nyoba streaming tapi gagal. Sekarang kita mulai lagi. Kita mengkaji kitab tafsir Yasin ya. Dijelaskan tentang penjelasan ayat-ayat dalam surat Yasin yang selama ini kita baca setiap malam Jumat, yang kita tradisikan sebagai amalan-amalan kita. Maka kita tingkatkan lagi kualitas pengamalan itu dengan memahami makna yang terkandung di dalam surat Yasin. Karena Yasin itu sendiri merupakan surat yang istimewa ya, surat yang istimewa hingga dikatakan Yasin itu menjadi qalbul Quran. Qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sebelum memulainya, mari kita niatkan semata-mata mencari ilmu karena Allah ya. Jangan niat ingin pintar, jangan niat ingin apa-apa ya, tapi ya karena Allah saja, karena kita diperintah oleh Allah untuk belajar ya. Jadi niatnya hanya menuruti perintah Allah, yaitu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini kalau di tafsir Jalalain artinya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tapi ada tafsir lain, Yasin itu ya insanu, wahai orang. Atau juga ditafsirkan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Jadi Yasin itu ya Muhammad. Kalau di tafsir Jalalain, Yasin adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah itu lebih mengetahui makna dari kata Yasin. Wal Qur'ani, dan demi Al-Qur'an. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Sifate Al-Hakimi, yang menetapi hukum. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad itu laminal mursalina, sungguh termasuk bagian dari para utusan, para rasul. Hadhihi suratu, utawi surat ini itu makkiyatun, surat makkiyah. Surat makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi pada saat Nabi berdakwah di kota Mekah. Jadi selama berapa tahun itu? 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah. Pada periode itu
surat ini diturunkan. Jadi sebelum Nabi hijrah di Madinah. Wasababu nuzuliha utawi sebab turunnya surat Yasin. Jadi latar belakang atau kenapa surat ini diturunkan, apa peristiwa apa yang melatar belakangi surat ini diturunkan, yang disebut dengan sababun nuzul. Wa sababun nuzuliya utawi sebab turunnya surat Yasin itu annal kufaro, yang sesungguhnya orang-orang kafir itu qalu berkata siapa kufar, berkatanya inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu laisa, tidak ada siapa Muhammad, tidak ada itu binabiyin, seorang nabi, wala mursalin, dan bukan seorang utusan. Bal huwa, bahkan balik, tetapi utawi Muhammad, bal huwa tetapi utawi Muhammad itu yatimu Abi Thalibin, anak yatimnya Abu Thalib, anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Wa madzhaba, dan tidak pernah pergi siapa Muhammad ilal maktabi, ke meja belajar, jadi tidak pernah belajar, tidak pernah pergi ke sekolah. Wa ma ta'allama, dan tidak pernah belajar siapa Muhammad al ilma ing ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Fakaifa, maka hali bagaimana, yasiru, menjadi siapa Muhammad, jadi itu nabiyan, seorang nabi. Nah, jadi apa yang melatar belakangi surat Yasin ini turun, yaitu orang-orang kafir tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Mereka mengatakan siapa Muhammad itu? Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia hanya seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Muhammad juga tidak pernah pergi belajar, tidak pernah menuntut ilmu kepada seorang guru. Nah, terus bagaimana orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, dan dia hanya seorang anak yatim, bagaimana kok bisa jadi nabi? Itu pernyataan dari orang-orang kafir. Nah, terus fakana, maka ada siapa al-kufaru, orang-orang kafir itu musirina, menetepi siapa kufar biingkarihim, di dalam pengingkarannya kufar. Para orang-orang kafir kemudian tetap kepada pendirian mereka bahwa Nabi itu bukanlah, bahwa Muhammad itu bukanlah Nabi. Faroda kemudian menolak atau menjawab siapa Allah Ta'ala halimah haluhur, siapa Allah, menjawab qaulal kufari, ing ucapannya orang-orang kafir. Orang kafir yang tadi bilang seperti itu oleh Allah kemudian dijawab atau dibantah. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah hadhi surata, ing surat ini, dan Allah membantahnya dengan menurunkan surat ini, yaitu surat Yasin. Wa syahida, dan bersaksi siapa Allah bidatihi, dengan zatnya Allah, sifat dat al-jalil, yang agung. Bersaksi ala risalatihi, atas diutusnya Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Muhammad.
Maka kemudian turunlah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang menetapi hukum. Inna kalaminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu termasuk para bagian dari para rasul. Di sini Allah bersumpah, bersaksi dengan zatnya sendiri, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah zatnya Allah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu bukan makhluk. Yang kita baca ini adalah mushaf, mushaf Al-Quran. Allah bersumpah dengan zatnya yang agung atas kenabiannya Muhammad. Faqala, kemudian berkata siapa Allah? Dawuh siapa Allah? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. In angkaro, jika mengingkari siapa al-kufaru, orang-orang kafir. Risalataka, ing kerasulanmu, atau ing diutusnya kamu. Fala tahtamma, maka jangan susah siapa kamu. Bidzalika, dengan pengingkaran tersebut. Muhammad, kalau memang orang-orang kafir itu tidak percaya, ya sudah, nggak apa-apa, jangan susah. Ana utawi aku itu asyhadu, bersaksi siapa aku, ini katanya Allah ya. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad itu laminal mursalina, sungguh bagian atau termasuk para rasul. Allah sendiri bersaksi bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Kalau Allah bersaksi, ya sudah tak terbantahkan lagi sebenarnya. Tapi kan orang kafir tidak percaya. Meskipun Allah bersaksi, orang-orang kafir tidak percaya. Tapi setidaknya ini menjadikan sebuah hujah ya. Hujah itu argumentasi atau apa namanya, alasan Allah nanti ketika hari kiamat menghukum orang-orang kafir karena tidak percaya dengan persaksian Allah atas kerisalahan atau kenabian Muhammad. Nanti di akhirat itu, orang-orang kafir kamu saya hukum, kamu dulu sudah saya kasih tahu bahwa saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan, tapi kamu gak mau percaya. Nah, ini menjadi sebuah hujah, sebuah alasan Allah besok untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, mengingkari kenabian Muhammad. Falamma kanat, maka ketika ada apa hadhihi suratu, surat ini, surat Yasin, ada itu dalatan, menunjukkan atau petunjuk, wasyahidatan, dan menyaksikan, menjadi saksi, ala risalatihi, atas diutusnya Nabi. Fala jarama, maka pasti apa annaha, sesungguhnya surat ini itu sorot, menjadi apa, surat, jadi itu qalbal Qur'ani, hatinya Al-Quran. Kama, sebagaimana keterangan pola yang telah berkata siapa Nabi alaihissalam. Nah, ayat ini, surat ini kemudian karena telah menjadi saksi atas kenabiannya Nabi Muhammad SAW, itu terus menjadi intinya Al-Quran, menjadi qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Jadi betul-betul memiliki tempat yang istimewa terhadap diri Nabi itu sendiri, karena surat ini yang memberikan kesaksian. Allah jadi saksi bahwa Nabi itu adalah, Muhammad itu adalah seorang Nabi. Kama qala alaihissalam, sebagaimana Nabi berkata, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasir. Inna likulli syai'in, sesungguhnya itu
bagi setiap sesuatu. Ya, sesungguhnya itu bagi setiap sesuatu apa kolban hati. Semua hal itu pasti punya inti. Semua hal itu pasti punya hati. Benda-benda apapun itu pasti punya intinya. Intinya apa di situ? Wa qalbul Qur'ani utawi hatinya Al-Qur'an itu Yasin, surat Yasin. Waman utawi siapapun itu qara'a membaca siapa man ha ing Yasin. Kata maka mencatat siapa Allahu Allah lahu bagiman mencatat qiraatal Qur'ani ing pahala membaca Al-Qur'an. Asyra marratin kelawan atau secara 10 kali bacaan. Jadi Nabi berkata, setiap hal itu punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Jadi kalau baca Yasin pas malam Jumat itu ya harus ingat ini ya, biar kalian lebih serius, lebih semangat, lebih ikhlas. Jangan terpaksa karena dioper-oper sama pengawas. Karena itu demi kebaikan kita sendiri. Wakama kola dan seperti wakama kola dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salam. Alaihi itu atas Nabi assalamu utawi penghormatan Allah. Apa dawuhnya Rasul? Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala halimah haluhur siapa Allah itu qara'a membaca siapa Allah membaca surat Yasin ing surat Yasin wa Toha dan ing surat Toha. Membacanya qabla ayyakhluqa sebelum menciptakan siapa Allah menciptakan as-samawati ing piro-piro langit wal ardo dan bumi bi alfai amin dengan selisih 2000 tahun. Allah Subhanahu wa taala kata Rasul itu sebelum menciptakan langit dan bumi jaraknya 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Surat Yasin dan surat Toha ini dua surat ini ya. Jadi nama Yasin dan Toha ini kemudian oleh masyhur di kalangan ulama ini menjadi salah satu di antara nama-nama Nabi. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Nah, yang nggak terima dengan Yasin dan Toha ini adalah nama Rasul ya. Itu orang-orang Wahabi ya, orang-orang Wahabi. Jadi Allah membaca Yasin dan Toha 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Falamma sami'at maka ketika mendengar siapa al-malaikatu malaikat. Allah membaca dua surat tadi kemudian malaikat mendengar. Qalu maka berkata atau berkomentar siapa malaikat. Tuba utawi kebahagiaan yang sangat gimana? Tuba itu kebahagiaan tapi yang betul-betul beruntung gitu ya. Tuba utawi keberuntungan yang sangat. Bahasa Jawa ini tuba utawi bejo kemayangan ya. Bejo kemayangan itu ya kira-kira keberuntungan yang sangat besar. Tuba utawi keberuntungan yang sangat besar itu li umati Muhammadin bagi umatnya Nabi Muhammad. Malaikat sendiri sudah berkomentar, bejo banget, beruntung sekali umatnya Nabi Muhammad. Nazalat turun alaihim atas umati Muhammad
opo hatani surotani, dua surat ini, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Watuba dan utawi keberuntungan yang sangat besar itu liman bagi orang tahammala yang menghafal atau apa namanya, menghafal ya, siapa man bihima ing surat Yasin dan surat Toha. Watuba dan utawi keberuntungan yang sangat besar li alsinatin bagi lisan-lisan sifate tata kalamu yang berbicara siapa alsinah bihima dengan dua surat ini. Artinya bejo banget, sangat beruntunglah lisan-lisan yang biasanya digunakan untuk baca surat Yasin dan surat Toha. Ini para santri sudah diajarkan untuk membiasakan diri membaca surat Yasin malam Jumat ya. Memang kalau bisa ya setiap hari, setiap sore, pagi sama sore gitu ya. Tapi kalau enggak ya minimal malam Jumat. Itu sangat beruntung sekali kita. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salam, apa kata Nabi, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga itu layak ro'una, tidak membaca siapa Nabi siapa ahlul jannah syai'an ing sesuatu minal Qur'ani dari Al-Qur'an illa Toha, kecuali surat Toha, wa Yasin dan surat Yasin, wa surat Ar-Rahmani dan surat Ar-Rahman. Nabi berkata penduduk surga besok bacaannya 3, surat Toha, Yasin dan surat Ar-Rahman. Jadi kalau bisa ini diamalkan ya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Wakama kola, dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salam, ayyuma muslimin utawi setiap di orang Islam, di itu ya, utawi muslim manapun, laki-laki, wa muslimatin dan perempuan, Quri'a yang dibacakan indahuma di sisi muslim dan muslimah, opo suratu Yasin, surat Yasin, wahuma hale utawi muslim dan muslimah itu fi sakaratil mauti, di dalam sakaratul maut, nuzila nazala maka turun alihima atas muslim dan muslimah bi'adati kulli harfin dengan bilangan setiap huruf sopo asrotu amlakin, 10 malaikat ya. Jadi siapapun dari orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang ketika sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin. Nah, makanya kalau kita ada orang lagi sakaratul maut, lagi naza, itu kan dibacakan surat Yasin. Maka akan turun para malaikat yang jumlahnya itu setiap satu huruf itu 10 malaikat. Ada di kulli harfin asrofu amlaki. Jadi Yasin itu kan 2 huruf, ya sama sin. Berarti sudah berapa? 20. Wal Qur'anil Hakim itu sudah berapa? Wa 1, alif 1, lam 1, qaf 1, fat, ro 5, alif 6, nun 7. 7 kali 10, 70. Jadi tinggal ngitung ada berapa itu jumlah hurufnya yang ada di surat Yasin dikalikan 10. Apa tugas dari para malaikat? Yakumuna yang berdiri siapa malaikat baina aidi 5 di antara atau di depan
muslim dan muslimah. Sufufan hale berbaris, hale sof-sofan, jadi bentuk barisan gitu. Yusalluna hale podo sholat siapa malaikat alaihima atas muslim wa muslimah. Jadi sholat, baris sholat. Wa yastaghfiruna dan memintakan ampun siapa malaikat lahuma bagi muslim dan muslimah. Wa yasyaduna dan bersaksi, menyaksikan siapa malaikat ruslahuma ing mandini muslim dan muslimah. Jadi ketika masih sakratul maut itu disolati, tindakan ampun, mandinya disaksikan, wa yatabiuna dan mengikuti siapa atau mengiringi siapa malaikat janazatahuma ing jenazahnya muslim dan muslimah. Abi, belajar apa itu deh? Wa kama qala dan sebagaimana berkata siapa Nabi alaihi salam, aksiru qira'ata hadhihi surati. Aksiru berbanyaklah kalian qira'ata hadhihi surati ing membaca surat ini. Kita diperintahkan memperbanyak baca surat Yasin. Kalau di pondok saya dulu itu setiap habis asar itu baca Yasin, setiap habis asar, setiap hari. Ya mungkin karena ini ya, karena dalil ini ya. Ada sembuhan nggak? Nggak ada. Fa inna fiha maka sesungguhnya itu di dalam surat Yasin opo foso iso beberapa khasiat atau kekhususan sifatnya kasirotan yang banyak. Karena di surat Yasin itu banyak khasiat-khasiat, banyak khususiah kekhususan. Hatta kila sehingga dikatakan fi syarhi hadat hadis di dalam penjelasan hadis ini. Opo? Innal ja'i'a sesungguhnya orang yang lapar. Jika qara'a ketika membaca siapa ja'i' membaca ing surat Yasin. Bi khuduril qalbi dengan hati yang khudur. Asba'a maka mengenyangkan siapa Allah hu ing ja'i' asba'a maka mengenyangkan hu ing ja'i' siapa Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah. Jadi di sini diterangkan kenapa kita disuruh memperbanyak baca Yasin, karena Yasin itu memiliki banyak khasiat ya, banyak khususiah, kekhususan. Di antaranya orang yang lapar terus membaca Yasin dengan hati yang khudur. Hati yang khudur itu hatinya menghilangkan segala sesuatu kecuali Allah. Jadi hatinya betul-betul konsentrasi kepada Allah. Hatinya betul-betul ketika membaca itu semata-mata untuk Allah. Hatinya betul-betul ketika membaca itu merasa bahwa dia bisa membaca itu karena diizinkan Allah bisa membaca surat Yasin. Itu khudur ya. Jadi mengenyampingkan, menghilangkan segala sesuatu selain Allah dalam hati. Dibaca seperti itu nanti Allah akan mengenyangkan. Jadi memberikan atau laparnya itu hilang. Akan sampai dikatakan asba'a itu kenyang. Nah ini bisa ya dipraktikkan, cocok untuk para santri yang kehabisan uang misalnya, atau nggak kebagian makanan ya. Karena makanannya sudah dibagi pas, ternyata masih ada yang ngambil bagian lebih banyak misalnya.
terus gak kebagian. Yang kebagian lapar, coba dipraktekkan ini membaca surat Yasin. Ya, kalau nggak khudur nanti ya tambah lapar ya mungkin ya. Yang penting khudur. Wa in qara'a, dan ketika membaca ha ing Yasin siapa al khaifu orang yang takut, adhaba maka menghilangkan siapa Allah Ta'ala halimah haluhur siapa Allah husnahu ing susahnya khaif wa khaufahu, dan takutnya khaif. Orang yang punya rasa takut, misalnya takut pada siapa atau takut akan ada apa, maka bacalah Yasin. Insya Allah kesusahan, kegelisahan tadi itu, ketakutan, kekhawatiran itu akan dihilangkan oleh Allah. Wa in qara'a, dan ketika membaca ing Yasin siapa al fakiru orang yang fakir, yang miskin. Kholaso maka selamat siapa fakir min dainihi dari utangnya fakir. Wa idza qara'a, dan ketika membaca ing Yasin siapa dzul hajati orang yang memiliki hajat. Qadha maka memenuhi siapa Allah Ta'ala halimah haluhur siapa Allah hajatahu ing hajatnya dzul hajat. Jadi orang fakir kalau ingin rezekinya dilancarkan, hutangnya diselesaikan, itu baca Yasin. Orang punya hajat, kalian punya hajat, mau apa? Ya, pakai wasilah membaca surat Yasin. Waman utawi siapapun itu qara'a membaca siapa man ha ing Yasin fi subhi di dalam waktu subuh, waktu pagi, yakunu maka ada siapa man ada itu fi amanillahi di dalam perlindungan Allah Ta'ala halimah haluhur siapa Allah, perlindungan ilal masai sampai waktu sore. Yasin dibaca pagi hari, Allah akan melindungi dari segala hal-hal yang entah membahayakan, entah yang mengecewakan, itu sampai sore hari. Dicoba ini para santri ya, agar dalam kesehariannya itu selalu dalam perlindungan Allah, setiap subuh membaca Yasin agar mendapatkan perlindungan dari pagi sampai sore. Wafi ai baldatin, dan di dalam setiap daerah atau negara, idza tuliyat ketika dibaca apa Yasin, au fusirat atau dijelaskan, ditafsirkan apa Yasin, rafa'a maka mengangkat siapa Allah Ta'ala halimah haluhur siapa Allah anhum dari ahlul balda, ahli penduduk negara itu, mengangkat al-bala'a ing balak atau bencana, wal qahto dan paceklik, wal ghala dan larang pangan, jadi mahal apa namanya itu, krisis moneter ya, di barang-barang mahal, wa ta'un dan penyakit ta'un, wal wabah dan wabah ya, seperti corona ini, wal marodo dan sakit, bihurmatiya sebab menghormati surat Yasin. Nah ini penting ini ya. Setiap negara apapun yang dibacakan surat Yasin atau ditafsirkan, dipelajari tafsir surat Yasin, Allah akan mengangkat bencana, mengangkat paceklik, mengangkat krismon, koun dan wabah tadi, pakebluk, wabah. Nah ini kalian di rumah para santri, selain dibaca rotibnya, dibaca hizibnya, salawatnya, juga dibaca surat Yasin. Diadakan itu, digerakkan itu di grup kalian, setiap pagi baca Yasin bersama-sama.
Waman utawi siapapun itu qara'a membaca siapa man ha ing sing fil laili di dalam waktu malam. Yakunu maka ada siapa ahluhu keluarganya man. Itu fi amanillahi di dalam keamanan Allah, perlindungan Allah Ta'ala halimah halur siapa Allah ila subhi sampai waktu subuh. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka keluarganya, satu keluarga mendapatkan perlindungan dari Allah sampai waktu subuh. Ini ya, diamalkan. Sudah berapa jam ini? Sudah ya, udah lewat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Itu dari saya ya, semua salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.